Cabang iman yang ke-77 adalah mencintai seorang muslim seperti halnya mencintai diri sendiri. Jadi temanya adalah tentang cinta. Cinta seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Ini merupakan sebuah hal yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keimanan seseorang. Tanda sempurnanya iman seseorang bahwa seseorang itu adalah seorang mukmin yang kamil adalah apabila dia mampu mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita sampai pada penghujung kitab, pada akhir kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Hafidz Al-Baihaqi, yaitu pembahasan cabang iman yang ke-77. Kita hari ini sampai pada pertemuan 92. Selama 3 bulan lebih kita ngaji. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan kitab ini. Bagi kalian yang mengikuti pengajian ini secara istiqamah dari awal hingga akhir, maka ini sebuah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ada kosong-kosong, misalnya kitabnya kadang ada isinya, kadang nggak ada isinya misalnya, maka silahkan bisa merujuk kembali kepada media baik Facebook maupun YouTube yang sudah tersedia. Kalian bisa mengikutinya kembali, menambal dengan temannya atau menambal dengan mengulang memutar rekaman yang sudah diupload di YouTube. Misalnya pada pertemuan ke-80 saya tidak ikut, maka silahkan diikuti. Pada pertemuan 69 saya tidak ikut, bisa merujuk kembali pada pada rekaman yang sudah tersedia. Mari kita baca cabang iman yang ke-77. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi'u wa sab'un. As-sabi'u utawi kang nomor 7 wa sab'una lan 70 min syu'abil iman iku ayyuhibba ar-rajulu, iku ayyuhibba yento demen sapa ar-rajulu wong lanang li akhihi maring sedulure rajul al-muslimi kang muslim ma yuhibbu kaya oleh demen sapa rajul li nafsihi maring awak dhewene rajul wa yakrahu lan sengit sapa rajul lahu maring akhihil muslim ma yakrahu kaya oleh sengit sapa rajul li nafsihi maring awak dhewene rajul wa yadkhulu lan manjing fihi ing dalem yuhibbur rajul li akhihil muslim apa imatatul adza nyingkrehaken perkara kang nglarani muslim anit tariqi saking dalan al musyaru kang den isyarahaken ilaihi maring imatatul adza anit tariq fi hadisi Abi Hurairah
ing dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Al imanu bid'un wa sittun. Al imanu utai iman iku bid'un. Bid'un itu angka antara 3 sampai 9. Wasittuna lan swita. Au bid'un wa sab'un utawa sekian wa sab'un, artinya 73, 74 sampai 79. Dan di dalam kitab ini berapa? 77 disebutkan. Syu'batan, apane syu'batan cabangi. Afdaluha utawi luweh utamane bid'un wa sab'una syu'bah iku la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha lan utawi luweh setitik-titike syu'bah bid'un wa sab'una syu'bah iku imatatul adza, nyingkrehaken perkara kang nglarakaken muslim anit tariki saking dalan. Wal haya ulan utawi isin iku syu'batun sak cabang suwiji minal imani saking iman. Wa hadits wa Anasin lan hadise Anas fi sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yuhibbu ora demen sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahadukum li akhihi maring sedulure ahadukum ma yuhibbu kaya oleh demen sapa ahadukum li nafsihi maring awak dhewene ahadukum. Wa hadithi Jarir bin Abdullah lan hadise Jarir bin Abdullah fi sahihain ing dalam kitab sahih loro. Berbaiat sapa ingsun utawa janji sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati ing atase jumenengaken salat, ngelakoni salat, wa itaiz zakati lan ngetokaken zakat, wa nuskhi lan paring nasihat likulli muslimin maring saben-saben wong Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cabang iman yang ke-77 adalah mencintai seorang muslim seperti halnya mencintai diri sendiri. Jadi temanya adalah tentang cinta. Cinta seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Ini merupakan sebuah hal yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keimanan seseorang. Tanda sempurnanya iman seseorang bahwa seseorang itu adalah seorang mukmin yang kamil adalah apabila dia mampu mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya. Sifat yang seperti ini saat ini dan sudah sejak lama itu sedikit sekali dimiliki oleh seorang muslim. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah sejak 30 tahun yang lalu lebih beliau mengatakan seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki sifat seperti ini 1001. Satu di antara 1000 orang baru ada yang memiliki sifat yang kayak begini. Karena ini sesuatu hal yang sangat berat. Yang sangat berat. Bagaimana seseorang dikatakan dia bisa mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Bahkan dalam dalam penjelasan sebagian ulama, makna hadis ini adalah mencintai saudaranya sesama muslim melebihi dari cintanya orang tersebut kepada dirinya. Kebanyakan kita yang ada di sini dan dimanapun, kebanyakan kita pasti mencintai diri kita lebih dari mencintai orang lain. Umumnya kita begitu. Untuk setara apalagi lebih, itu sesuatu yang sangat berat. Nah, sangat berat. Pasti kita akan berpikir tentang diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Nah, umumnya kan seperti itu. Yang kita urus ya diri kita sendiri, baru kemudian orang lain. Berarti belum setara. Artinya cinta kita kepada diri kita dan cinta kita kepada saudara kita itu belum sama, apalagi lebih. Masih kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai orang lain. Mungkin ada cinta kita kepada saudara kita sesama muslim, ada, tetapi tidak lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersifat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak menjadi beriman dengan iman yang sempurna salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berat, membutuhkan kepada perhatian secara khusus dan mujahadatun nafas, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang dikatakan dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri? Yaitu apabila seseorang menginginkan untuk saudaranya terjadinya sesuatu yang dia inginkan itu terjadi pada dirinya sendiri. Ya. Yaitu apabila seseorang menginginkan terjadinya sesuatu pada saudaranya sesama muslim seperti halnya yang terjadi pada dirinya sendiri. Itu artinya mencintai saudara kita sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan terjadi pada diri kita, maka kita juga inginkan itu terjadi pada saudara kita sesama muslim. Kita ingin sehat, maka kita juga ingin orang lain sehat. Kita ingin orang lain husnudzon kepada kita, maka kita husnudzon kepada dia. Kita ingin itu berpakaian, maka kita juga ingin orang lain berpakaian. Kita ingin bisa makan, maka kita juga menginginkan orang lain juga bisa makan. Kita ingin orang lain itu, kita ingin kita ini bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita juga menginginkan hal yang sama, didapat kebaikan-kebaikan itu didapatkan oleh saudara kita sesama muslim. Ini dijelaskan di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu ayyuta ilaihi." Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian datang kepadanya
dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dia ingin diperlakukan dengan perlakuan itu. Ini adalah salah satu wujud dari mencintai saudara sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingin diperlakukan kayak apa oleh saudara kita sesama muslim, maka kita melakukan hal yang sama kepada saudara kita sesama muslim. Seperti yang tadi sudah sedikit kita sampaikan. Kita ingin orang itu berbaik sangka kepada kita. Orang lain husnudzon kepada kita, tidak berburuk sangka kepada kita. Maka kita berarti juga harus husnudzon kepada orang lain. Umumnya apa? Kita ingin orang itu husnudzon kepada kita, tapi kita suudzon kepadanya. Itu namanya nggak impas, nggak sama. Kita ingin orang lain husnudzon kepada kita, maka kita harus husnudzon kepada dia. Kita ingin saudara kita sesama muslim itu berlaku sopan kepada kita, ya kan? Maka kita juga harus sopan kepadanya. Kita ingin saudara kita sesama muslim kalau berkata-kata itu berkata-kata dengan lembut, berkata-kata dengan baik, dengan berkata-kata dengan penuh adab, maka kita juga harus berkata-kata kepadanya dengan kelembutan, dengan sopan, dengan adab. Nah, kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada diri kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Kita menginginkan orang lain itu mau menyembunyikan aib kita. Setiap kita kan pasti seperti itu. Kalau kita tahu bahwa diri kita punya aib, dan kita ingin, yang kita inginkan orang lain yang mengetahui aib kita itu diam, tidak menyebarkan aib yang dia tahu dari kita. Itu yang kita inginkan. Maka kalau kita menginginkan seperti itu, berarti dia juga menginginkan itu dari kita. Maka kita juga harus menutup aib orang lain, tidak menyebarkannya kepada orang lain. Kita menginginkan bahwa orang lain itu berlaku baik kepada kita, maka kita harus berlaku baik kepada orang lain tersebut. Intinya cuman seperti itu. Nah, tetapi ini bukan cuman karena melakukannya itu berat. Pada umumnya kita itu sebaliknya. Kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, tetapi kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, itu umumnya orang. Bahkan sebagian orang justru melakukan yang lebih buruk dari apa yang diperlakukan oleh orang lain kepada dirinya. Orang lain berlaku buruk, dia membalasnya dengan perlakuan yang lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan bahwa seseorang itu mencintai orang lain, saudaranya sesama muslim, maka artinya dia menghendaki kebaikan untuk saudara yang dicintainya itu. Dia menghendaki kebaikan untuk saudara yang dicintainya tersebut. Itu maknanya. Cinta di sini bukan artinya sekedar kecondongan hati, al-mail al-qalbi, kecondongan hati. Bukan sekedar itu. Karena ada pemaknaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemaknaan cinta dengan kecondongan hati. Saya condong sama si fulan. Atau si fulanah misalnya. Jadi ada kecondongan hati terhadap seseorang.
cinta yang dimaksud di sini bukan sekedar itu. Atau sebagian bahkan memaknai cinta itu sebagai bagian dari nafsu, bagian dari hawa nafsu atau bagian dari syahwat. Cinta itu dia maknai sekedar sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu, disukai oleh hawa nafsu seseorang yang disebut dengan syahwat. Tetapi di sini bukan itu. Kalau misalnya saya berkata kepada, dan ini dianjurkan juga ketika kita terhadap sesama muslim, kita juga dianjurkan untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepadanya dengan sebuah ucapan. Misalnya saya mengatakan kepada siapa? Kepada Yakub misalnya. Uhibbuka, saya mencintai kamu lillahi ta'ala. Misalnya itu artinya apa? Bukan artinya saya syahwat sama Yakub, bukan artinya begitu. Bukan artinya seperti itu, tertarik kemudian punya syahwat kepadanya, enggak. Tetapi artinya saya menginginkan kebaikan untuk kamu sebagaimana saya menginginkan kebaikan untuk diri saya. Saya menginginkan terjadinya kebaikan pada diri kamu. Itu makna yang dimaksud di sini. Baik itu diungkapkan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya, sama saja. Maknanya seperti itu yang harus kita pahami. Maksud saya yang harus kita pahami. Karena di sini karena banyaknya ungkapan ini diungkapkan oleh kalangan muda yang biasanya hanya diucapkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau perempuan kepada laki-laki, sehingga terkadang ada kesan janggal. Jika ada seorang laki-laki misalnya mengatakan kepada saudara muslim yang sama-sama laki-laki mengatakan uhibbuka misalnya, ini dijanggal, ini gimana ini? Kok laki-laki sama laki-laki misalnya? Ini LGBT atau bagaimana ini? Ini anggapan yang tentu tidak pas ya, tidak pas. Kalau kita dalam konsep kita berbicara, dalam konsep kita saling mencintai sesama muslim sesuai dengan hadis yang kita sampaikan. Di sini tidak berbicara tentang mencintai muslim dengan muslimah atau muslimah dengan muslim, tetapi mencintai sesama muslim. Artinya ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, semuanya dengan pengertian, cinta dengan pengertian iradatul khair, yaitu menghendaki kebaikan untuk orang yang dicintainya. Ketika saya tadi mengatakan saya mencintai kamu, maka artinya saya menghendaki kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang aku dapatkan. Saya menginginkan kamu itu selalu sehat, saya menginginkan kamu itu selalu bahagia, saya menginginkan kamu itu bisa belajar ilmu agama, saya menginginkan kamu bisa istiqomah dalam ketaatan, saya menginginkan kamu itu selalu mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu makna mencintai saudara sesama muslim. Kalau kamu mengatakan misalnya saya mencintai kamu, kemudian ada temannya tidur nggak sholat, waktunya belajar dibiarkan saja, apakah kamu mencintainya? Tidak, kamu tidak mencintainya, kamu mencelakakan dia. Dia waktunya harus misalnya sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian ikut dalam pengajian. Kemudian kamu lihat teman kamu
dia masih tidur, udah biarin, biar nggak ngaji, biar dihukum nanti dia. Itu namanya apa? Itu kamu nggak menghendaki kebaikan untuk teman kamu, untuk saudara kamu. Nah, kalau kamu mencintainya, maka kamu akan kamu akan membawanya dalam kebaikan. Kamu pasti menginginkan kebaikan untuk saudara kamu sesama muslim. Yang pasti sudah kita kaji dan kita sampaikan berkali-kali bahwa kita sesama muslim ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslimu akhul muslim. Itu yang pasti. Itu adalah yang pasti yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, sekarang konsekuensi dari bersaudara itu adalah cinta, bahwa kita harus saling mencintai, bukan saling membenci. Saudara itu saling mencintai. Kalau musuh itu saling membenci. Kalau dengan musuh kita benci. Kita misalnya disebutkan dalam Al-Quran bahwa asyaiton adalah aduwwul lakum. Maka jangan dijadikan sebagai teman. Kita nggak boleh mencintai setan karena setan itu musuh bagi kita. Nah, kemudian dikatakan bahwa orang-orang Islam itu adalah saudara bagi kalian, maka berarti konsekuensinya kita harus mencintai sesama muslim. Kita mencintainya. Bahkan sebagai sifat seorang mukmin yang kamil, mencintai saudara sesama muslim itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini sangat berat. Nah, kita pada umumnya belum bisa melakukannya. Kalau kita misalnya kalian makan misalnya, yang kalian pikirkan perut kamu sendiri atau perut orang lain? Ya perut kita dulu. Perut kita dulu. Nanti ini misalnya makan bareng-bareng, nggak mikir sama temannya, nggak mikir apakah ada yang belum makan atau enggak. Yang penting gasak saja, kita habiskan saja. Masalah misalnya teman pikir belakangan. Pikir belakangan ini saja sudah mencerminkan apa? Bahwa dia lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Apalagi lebih. Tetapi kalau orang mencintai orang lain melebihi dari dirinya, tentu dia berpikir orang lain baru dirinya. Minimal dia berpikir tentang orang lain sama dengan dirinya. Sama dengan dirinya. Oh, ini si fulan nggak ada, nanti dia belum makan. Ya udah kita sisain dia seukuran dengan yang dia butuhkan misalnya. Itu dia namanya berpikir tentang orang lain karena dia mencintainya. Dia nggak ingin temannya nanti dia tidak makan misalnya dan seterusnya. Apakah ada sifat-sifat seperti itu pada diri kita? Kebanyakan kita enggak. Mikir dirinya sendiri dulu, baru kemudian orang lain. Itu masih lumayan ketika seseorang masih memikirkan kebaikan orang lain meskipun tidak setara dengan cintanya terhadap dirinya, berpikirnya dia terhadap dirinya masih lumayan. Ada rasa cinta kepada orang lain, ada keinginan kebaikan untuk orang lain. Sebagian orang itu berpikir tentang dirinya sendiri saja, tanpa berpikir tentang kebaikan orang lain. Yang orang menyebutnya apa? Egois. Yang dipikir dirinya saja. Orang lain sama sekali nggak difikirkan oleh dia. Yang penting saya. Yang penting saya. Pokoknya saya. Orang lain mau baik tidak baik terserah. Orang lain mau makan nggak makan terserah. Yang penting saya makan. Orang lain mau ngaji nggak ngaji terserah. Yang penting saya ngaji. Orang lain mau jamaah nggak jamaah terserah mereka, yang penting saya jamaah. Yang penting saya. Orang lain ya urusan mereka sendiri. Nah, itu namanya
nggak seperti saudara itu. Itu tidak seperti saudara. Nah, seorang orang yang bersaudara nggak seperti itu. Dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk dia sendiri, lillahi ta'ala, karena Allah dia melakukan itu. Nah, sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan oleh kebanyakan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya disebutkan bahwa Jarir ibn Abdullah mengatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslimin. Aku berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah, bagian yang terakhir ini, wa nushi likulli muslimin. Memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini adalah bagian dari bentuk cinta seseorang kepada sesama muslim, memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada saudaranya sesama muslim agar saudaranya sesama muslim itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama dengan kebaikan yang telah dia terima. Memberi nasihat, bukan justru sebaliknya, yaitu mendorong dia untuk melakukan keburukan-keburukan, atau justru istilahnya itu jongkrok nih, atau istilahnya dalam bahasa Jawa, atau istilahnya itu justru menjauhkan saudaranya dari kebaikan-kebaikan dan mendorongnya untuk melakukan keburukan-keburukan. Bukan seperti itu, tetapi kita hendaknya bisa menjadi cermin bagi saudara kita sesama muslim. Karena memang dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya sesama mukmin. Maka kita harus bisa menjadi cermin. Rasulullah mengatakan kita adalah cermin bagi sesama kita, maka kita harus bisa menjadi cermin bagi saudara kita. Bukan sebaliknya. Saya harus bisa menjadi cermin bagi kalian, maka saya harus banyak memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada kalian agar kalian bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kamu adalah cermin bagi teman kamu, maka kamu harus bisa memberi cermin, bisa mengarahkan kepada saudara kamu dalam kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kita bercermin ketika bercermin, khususnya yang perempuan. Saya lihat di asrama putra nggak ada cermin sama sekali. Nah, mungkin mereka tidak bercermin ya, tetapi yang putri setiap anak punya cermin satu-satu. Nah, artinya mereka sering bercermin, sementara yang laki-laki jarang bercermin. Nah, sehingga ya wajahnya buram-buram. Kenapa? Karena memang jarang bercermin. Sebelum datang ke sini tidak bercermin. Sehingga ya terkadang masih matanya terlihat masih ada sisa-sisa tidur, kemudian macam-macam. Nah, tapi coba dilihat yang perempuan bersih-bersih. Kenapa? Ya karena mereka sebelum ke sini bukan hanya bercermin, juga berdandan. Nah,
Setelah itu konsekuensi dari bercermin. Setelah bercermin, wah saya kok masih kelihatan begini. Kemudian dia pun diperbaiki dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi dari bercermin adalah memperbaiki diri. Setelah bercermin maka memperbaiki diri. Ketika dia melihat wajahnya kok terlihat hitam misalnya, dia kemudian pakai bedak untuk memutihkan wajahnya. Matanya kok terlihat misalnya ngantuk atau terlihat masih ada kotoran, maka dia bersihkan. Ketika dia melihat giginya kok masih kotor, maka dia kemudian menyikat giginya dan seterusnya. Itu konsekuensi dari sebuah bercermin. Kalau nggak bercermin, udah asal-asalan. Dia akan tampil apa adanya. Kalau pas baik maka baik, kalau pas nggak baik ya kemudian akan memalukan, di depan umum. Ini hanya untuk membandingkan. Begitulah seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Menginginkan kebaikan agar sesama muslim, agar saudara kita muslim itu selalu berbenah. Saudara kita sesama muslim itu selalu memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki kelakuannya, memperbaiki cara bicaranya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki ilmunya, agar dia terus memperbaiki dirinya. Maka kita harus bisa menjadi cermin bagi dia dengan memberikan nasihat-nasihat dan pengarahan kepada orang lain. Tidak harus guru yang memberikan pengarahan, tidak harus ustadz, gak harus kiai yang memberikan pengarahan, tetapi kamu harus bisa memberikan pengarahan kepada saudara sesama muslim. Dan jika kamu memiliki teman yang kayak begitu, kamu harus senang, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, karena kebanyakan kita kalau punya teman kok suka kasih nasihat, senang apa enggak? Kebanyakan enggak suka. Ini teman saya kok kasih nasihat aja kayak guru aja atau kayak kiai saja. Kiai aja jarang ngasih nasihat, teman saya ini sedikit-sedikit dikasih nasihat, dikasih wejangan terus. Nah, biasanya dia nggak suka terus meninggalkan teman yang kayak begitu. Yang lebih parah lagi dia benci, nggak suka. Saya nggak suka sama teman yang ini. Kenapa? Suka ngasih nasihat. Benci terhadap teman yang suka ngasih nasihat. Katanya apa? Katanya dia ikut campur aja dalam urusan temannya. Katanya dia usil, katanya dia cerewet dan seterusnya. Padahal dia memberikan nasihat adalah karena dia mencintai kita, dia menginginkan kebaikan dari kita. Itu yang dia inginkan dari kita. Dia ingin kita ini baik. Dia itu ingin bahwa kita ini selalu berjalan dalam kebaikan. Itu yang dia inginkan sesungguhnya dari kita. Maka seharusnya kita bersyukur apabila kita memiliki teman yang seperti itu. Jika kita memiliki teman yang seperti itu, makanya disebutkan as-sahibu sahibun, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Teman itu sahib, artinya dia bisa membelokkan seseorang, ada kalanya membelokkannya ke surga dan ada kalanya membelokkannya ke neraka. Kalau teman yang baik, maka dia akan mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Sementara teman yang buruk, maka dia akan mengajak kepada keburukan-keburukan. Tergantung kepada teman kita itu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa almar'u ala dini khalilihi.
Seseorang itu sesuai dengan kebiasaan saudaranya. Falyanzur man yukhalil, maka lihatlah siapa orang yang dia jadikan sebagai teman. Kalau kamu ingin tahu siapa si fulan, maka lihat temannya siapa. Kalau temannya adalah orang-orang baik, maka insya Allah dia orang baik. Kalau temannya bukan orang-orang yang baik, maka tanda-tanda, meskipun kita nggak bisa memastikan, tanda-tanda dia nggak jauh dari temannya. Karena seseorang teman itu pengaruhnya sangat besar. Bahkan lebih besar pengaruhnya dari kedua orang tua. Pada masa sekarang kita melihatnya. Bahkan lebih besar daripada pengaruh guru. Pengaruh teman itu luar biasa dahsyatnya. Kalau baik maka akan berpengaruh baik kepada dia. Jika buruk maka akan berpengaruh buruk kepadanya. Gurunya memberi pengarahan nggak didengar ketika dia memiliki, tetapi ketika temannya memberi pengarahan dia mendengarnya. Jika itu biasanya pada hal-hal yang negatif, pada hal-hal yang buruk. Tetapi sesuatu yang baik itu sulit untuk diterima oleh sebagian orang. Artinya yang disampaikan oleh teman kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kita mencintai saudara kita sesama muslim. Yang pertama, kita kita memberlakukan orang lain, saudara sesama muslim, sebagaimana kita ingin orang lain memberlakukan kita dengan perlakuan itu. Kita ingin diapakan oleh orang lain, maka orang lain itu kita perlakukan hal yang sama yang kita inginkan. Nah, ini sesuatu berarti kita harus periksa pada diri kita sendiri. Kita ini ingin diapakan, diperlakukan seperti apa oleh orang lain. Ingin dihormati, ya udah hormati orang lain. Ingin diperlakukan secara sopan, ya udah kamu sopanlah kepada orang lain. Kamu ingin orang lain berkata yang lembut kepada kamu, berkatalah yang lembut kepada orang lain. Kamu ingin sekali-kali dikasih sesuatu oleh orang lain, kasih sesuatu. Kamu ingin dikasih hadiah, kasih hadiah orang lain. Jangan inginnya minta hadiah saja, nggak pernah ngasih hadiah kepada orang lain. Kamu ingin diperlakukan seperti apa? Berlakukanlah orang lain seperti yang kamu ingin diperlakukan dengan perlakuan itu. Itu namanya mencintai saudara sesama muslim. Kemudian yang kedua adalah kamu dengan memberikan pengarahan, memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan nasihat-nasihat dalam kebaikan kepada saudara sesama muslim. Karena dalam hal ini, dalam konteks ini yang kita bicarakan, mencintai saudara sesama muslim artinya dia menghendaki kebaikan untuk saudara sesama muslim. Bukan mencelakakan. Bukan mencelakakan. Kalau ada seseorang mengatakan saya mencintai kamu, tetapi ternyata mencelakakannya, maka dia tidak mencintainya. Itu namanya syahwat. Itu namanya hanya kecenderungan hati saja. Bukan cinta yang sesungguhnya. Karena sulit untuk membedakannya, itu sulit. Ada seorang laki-laki muda kepada seorang perempuan, dia mengatakan saya mencintai kamu. Kemudian ternyata yang perempuan itu ternyata diperlakukan buruk oleh dia. Kamu udah nggak usah pakai kerudung aja lah, biar lebih cantik misalnya. Itu namanya kamu gimana? Kamu nggak menginginkan kebaikan akhirat untuk orang yang kamu bilang kamu mencintainya. Dia bilang, ini waktunya sholat misalnya. Udah nggak usah sholat aja, kita jalan-jalan aja misalnya. Ini gimana ini?
Ini kamu tidak mencintainya namanya. Nah, karena mencintai itu menghendaki kebaikan untuk orang lain. Lebih celaka lagi, ada sebagian muda-mudi, dia mengaku saling mencintai, ternyata kemudian perempuannya misalnya dia berzina misalnya, sehingga dia hamil duluan dan seterusnya. Ini namanya bukan mencintai, ini namanya syahwat, ini namanya mencelakakan. Sangat tidak benar, dan itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, pemaknaan terhadap cinta yang keliru. Cinta itu menghendaki kebaikan untuk orang lain, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu yang namanya seperti itu. Maka harus diwaspadai ucapan-ucapan yang mengatakan saya mencintai kamu misalnya, tetapi justru ternyata dia menghendaki keburukan pada diri kita. Itu tanda-tandanya. Yang perempuan hati-hati, Jika ada seseorang mengatakan misalnya uhibbuki atau mengatakan I love you dalam bahasa Inggris misalnya, maka harus hati-hati. Kalau dia menginginkan ayo kita jalan-jalan yuk, ini bukan menghendaki kebaikan sebenarnya. Ayo kita jalan berdua saja, ayo kita ketemuan berdua saja misalnya. Ini perkara yang diharamkan kan dalam Islam, khalwah, sesuatu yang diharamkan. Apalagi dia kemudian berbicara dengan ucapan-ucapan yang buruk yang justru mengarahkan si perempuan itu dalam kemaksiatan, maka yakini dia tidak mencintai kamu. Dia tidak mencintai kamu, tetapi ada syahwat dia kepada kamu yang ini bisa membahayakan diri kamu, apalagi kalau sampai kemudian menikah, maka dia akan membawa kemadharatan, membawa bahaya bagi kamu, terutama bagi akhirat kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai dalam pembahasan ini. Tidak kita perpanjang pembahasan masalah ini. Kita semuanya intinya sudah bisa memahami. Kita telah sebutkan 77 dari cabang iman. Yang dikatakan dalam hadis ini, al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'un. 70, 63 sekian atau 60 sekian atau 70 sekian, dan di sini 77 yang disebutkan. Afdaluha la ilaha illallah. Ini afdaluha. Karena iman adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wa adnaha, dan yang paling sedikit adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakakan saudara kita sesama muslim dari jalan. Dan ini bagian dari mencintai sesama muslim. Ketika kita di jalan, kemudian kita lihat ada batu bata di tengah jalan, atau ada kayu di tengah jalan, ada batu di tengah jalan. Kamu berpikir, wah, ini nanti kalau ada saudara kita sesama muslim kemudian jatuh gara-gara ini kan bahaya. Nah, kemudian kita ambil itu dari tengah jalan, kita singkirkan saudara kita kalau lewat biar tidak celaka. Sekarang apa ada yang seperti itu? Sedikit sekali yang melakukan. Kadang jalan lubang-lubang, orang yang rumahnya di depannya dia biarkan saja. Jalannya lubang-lubang, bahaya sekali kalau orang lewat, apalagi cepat, dia bisa jatuh. Rumahnya ada di depannya, dilihat saja setiap hari. Dilihat, ini lubang ini luar biasa, dibiarkan saja.
tidak segera misalnya, oh ini saya luangkan waktu setengah jam atau seperempat jam, saya tutup lubang ini biar kalau orang lewat nanti tidak celaka. Yang kayak begitu, yang berpikir seperti itu pun sangat sedikit, sangat sedikit. Makanya tadi Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah sejak 30 tahun yang lalu beliau sudah mengatakan 1001 orang yang memiliki sifat mencintai saudara sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka mari kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita sendiri, berusaha untuk mengamalkan hadis ini. Jika hadis ini diamalkan, pondok pesantren ini nggak perlu ada peraturan, nggak perlu ada peraturan. Cukup peraturannya hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nggak ada lagi yang nggak sholat jamaah, nggak ada lagi yang nggak hadir dalam kelas, nggak ada lagi yang nggak hadir dalam pengajian umum, nggak ada lagi. Kenapa? Ya semuanya saling mencintai sesama. Ini kok belum bangun, dibangunkan. Ini kok nggak berangkat, ayo berangkat. Ini kok sakit, dia obati. Ini kok nggak makan, dia kasih makan. Dan seterusnya. Semuanya baik, nggak ada yang bertengkar, juga nggak ada yang berselisih satu dengan yang lain, nggak ada yang sedih, nggak ada yang, kan seperti itu. Dahsyatnya pengamalan terhadap hadis ini, semuanya menjadi baik. Peraturan nggak perlu ada hukuman-hukuman lagi, semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Apa kita tulis saja hadis ini yang besar-besar, misalnya di tembok-tembok, agar kita bisa mengamalkannya. Karena ini dampaknya luar biasa. Ibadah akan baik, akhlak akan baik, kehidupan sehari-hari akan baik, semuanya akan baik jika setiap kita mengamalkan ini. Tetapi ternyata tidak mudah sehingga masih diperlukan adanya peraturan-peraturan. Hadirin rahimakumullah, ini kita tutup pengajian kita ini. Saya menyampaikan, alhamdulillah kita ngaji kitab Mukhtasar Syu'abil Iman secara talaqi kitab ini. Yang pertama kita kepada Syekh Salim Alwan dengan sanad yang muttasil kepada Syekh Salim Alwan kepada muallif kitab ini, yaitu Syekh Abil Qasim Umar bin Abdurrahman Al-Qazwini kepada Al-Hafidh Al-Baihaqi. Dan dengan kalian ngaji kitab ini dari awal hingga akhir, berarti kalian juga telah bertalaqi dan bisa menyampaikannya kepada orang lain. Dan kitab ini kita tahu luar biasa, sangat bermanfaat. Di sini ada pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang akhlak-akhlak, pembahasan tentang adab-adab yang apabila kita mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kita akan menjadi seorang mukmin yang kamil, seorang mukmin yang sempurna, yang apabila seseorang mati dalam keadaan kamilil iman, maka seseorang akan masuk surga bila adab. Kemudian berikutnya dengan khatamnya kitab ini, maka kita nggak akan berhenti untuk ngaji, karena tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan kita adalah belajar selamanya. Kita berusaha mengamalkan ilmu sekuat tenaga, dan kita juga mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita akan berpindah pada kitab yang lain, insya Allah akan kita umumkan dalam pertemuan berikutnya. Yang pasti bahwa kita tetap ngaji dan pembacaan kitab akan kita mulai pada hari Rabu. Hari Senin dan Selasa kita akan manfaatkan untuk ngaji secara tematik, yaitu terkait dengan Zulhijjah dan terkait dengan masalah kurban, insya Allah. Kemudian hari Rabu baru kita akan mulai membaca kitab tertentu yang akan kita umumkan selanjutnya. Karena kita belum memiliki pilihan kitab yang masih kita timbang-timbang dan masih kita
pertimbangkan dari semua sisi, apakah kitab hadis, apakah kitab fikih, apakah kitab akhlak, apakah kitab tasawuf, itu semuanya masih kita pertimbangkan. Yang jelas semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma bijahin nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Allahumma bijahi ma amilna min huduri majlisil ilm an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatina wa masyayikhana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ad-dhairi ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.